Shalom, Shalom. puji nama Tuhan. 2-3 orang berkumpul, firman Tuhan bilang, Allah hadir. Amin. Kita lebih dari 3 orang. Jadi saya percaya, jangan kita biarkan Tuhan menunggu kita terlalu lama. Ya saudara ya. Kita bersyukur ini ibadah kita yang terakhir di tahun 2022. Time flies. Nggak terasa ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita udah sebentar lagi udah Natal, tahun baru, dan kita masuk tahun 2023. Saya rindu malam ini seberapapun kita yang hadir mewakili setiap keluarga besar kita yang nggak bisa hadir pada malam hari ini, biar kita boleh tutup tahun ini dengan penuh ucapan syukur dan kita bawa dalam doa setiap orang-orang kita yang kita kasihi supaya kita siap masuki Natal dengan penuh damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu di sepanjang tahun ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, kasih setia-Mu selalu baru. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk 1 minggu yang sudah berlalu. Terima kasih Tuhan, kami memasuki bulan yang baru, bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2022. Begitu banyak kebaikan yang sudah kami alami. Begitu banyak Tuhan, oh anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap janji-janji-Mu yang digenapi atas kehidupan kami. Kalaupun mungkin masih ada jawaban doa yang belum kami terima, tapi kami mau tetap bersyukur karena kami tahu Tuhan Engkau menjawab doa dan pergumulan kami selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Biarkan malam hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu dimanapun kami mengikuti ibadah Saturday Fellowship ini Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik, kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan
ucapan kami Tuhan malam ini, kami mau katakan hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau Tuhan yang kami agungkan dan tidak ada yang lain. Nggak ada yang bisa menyamai-Mu Tuhan, tidak ada yang setara dengan-Mu. Kasih-Mu begitu indah dalam hidup kami, begitu manis, begitu luar biasa. Dan kami percaya, kami tahu Tuhan, malam ini kami ada, hari ini kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami rindu lebih lagi meninggikan-Mu, membawa ucapan syukur kami, bersaksi untuk kemuliaan-Mu, dan biarkan itu semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tutup buku setiap kami dengan kuasa darah Yesus, tutup buku Tuhan, keluarga kami yang mungkin gak bisa hadir malam hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan yang jamah, Tuhan yang jagai, Tuhan yang lindungi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jaringan yang kami gunakan apapun itu Tuhan, kami katakan bisa berfungsi dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir kami ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus yang manis, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Oh, kita udah mulai masuk Natal ya saudara ya, walaupun edisi kita kali ini nggak Natalan, tapi saya sengaja masukin lagu Natal supaya kita dapetin momennya dari awal ya saudara ya, nggak cuma tanggal 20-an nanti kita ngerayain, tapi dari sekarang kita udah bisa ngerasain Natal. Haleluya. Kita mau terus meninggikan Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan, kita mau katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, Dialah Tuhan kita, juru selamat kita yang hidup. Mari saudara, sebelum saudara mempersiapkan untuk bersaksi untuk kebaikan Tuhan, kita sekali lagi angkat pujian Engkau baik. Di
banyak saudara yang mau bersaksi, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan dibuka langsung mic-nya untuk saudara yang mau bersaksi. Mungkin ada yang baru ulang tahun, mau bersaksi. Selamat malam adik-adik, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari ini memang beta itu sangat bersukacita. Cuma di dalam sukacita saya penuh dengan air mata. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata sukacita. Karena yang sudah terjadi di dalam keluarga kecilku ini, aku punya 2 anak perempuan dan 3 cucu. Dan pada hari ini cucuku yang paling bungsu sudah berada di Jerman. Sudah tiba dengan selamat dan damai sejahtera Tuhan. Itu di dalam pikiranku dari dulu, dari mulai saya kawin sampai hari ini. Saya tidak pernah tahu dan memikirkan bahwa itu semua akan terjadi. Bahwa 2 cucuku sudah ke luar negeri. Jessica Amerika, adik Caca ke Jerman. Dan Bung sekarang mempersiapkan diri untuk tahun depan ke Jerman juga. Luar biasa bagi saya. Papi dan saya itu kita tidak punya apa-apa. Tetapi kita mempunyai 2 anak perempuan yang sangat baik, sangat pintar, dan sangat cekatan. Kami mempunyai 2 menantu yang sangat ramah dan sangat menghormati semua orang. Dan saya mempunyai 3 cucu yang sangat luar biasa pintarnya bergaulnya dengan siapa saja. Luar biasa. Jadi saya mau katakan buat Tuhan, saya dan suamiku tidak punya apa-apa. Kami tidak kaya, kami tidak apa-apa. Yang kami miliki hanya Yesus di dalam diri kami. Kami berdua, hanya Yesus yang ada di dalam diri kami. Untuk itu, saya mau katakan buat anak-anakku, mantu-mantuku, ponakan-ponakanku, cucu-cucuku semua, jangan memikirkan tentang kekayaan atau keuangan. Pikirkan saja kehidupan kita ke depan bagaimana. Itu saja yang di dalam doa kita kepada Tuhan. Minta doa dari Tuhan supaya kita diberi kekuatan dan kepintaran dan kebisaan untuk bisa bikin apa saja. Untuk keluarga, untuk anak, untuk cucu, dan untuk siapa saja. Hanya itu, saya dan Papi hanya doa cuma itu saja karena kami tidak punya uang. Kami tidak punya harta, kami tidak punya apa-apa. Yang kami miliki hanya anak dan cucu. Dan anak dan cucu itu kami ajarkan mereka, ingat selalu kepada Tuhan Yesus semata-mata, jangan ingat lain. Nanti Tuhan yang akan mengatur semua kebaikan kita, Tuhan akan mengatur semua kepunyaan kita, Tuhan akan mengatur semua kehidupan kita. Ingat saja bahwa apa yang kita sudah belajar melalui firman Tuhan, itu yang akan terjadi. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Walaupun hanya sedikit. Jangan kita mikirkan kaya, sedikit saja. Kepintaran ada. Kita bisa bikin ini, kita bisa bikin itu. Kita bisa menjadi kaya. Kaya bukan berarti banyak duit. Kaya berarti kita bisa memimpin ini, kita bisa memimpin ini, kita bisa memimpin ini, kita bisa bikin ini, kita bisa ini. Yang saya lihat bisa contoh dari kami ini. Saya bisa contoh itu. Saya lihat dari Epi. Epi yang baru, Epi yang awal,
Saya tidak menyangka dia seperti itu sekarang ini. Saya tidak menyangka. Dari awal Epi masih tinggal di sana, dia masih kecil-kecil, masih SMP, masih SD. Saya tahu Epi dari kecil. Saya tahu semua Epi Tersatorsi, saya tahu. Tetapi sekarang ini Epi yang dulu terbalik menjadi Epi yang begini. Dia mengikuti segala sesuatu yang ada di gereja dan dia ikut terus. Dia mengikuti apa saja dan dia ikut terus, dan itu dengan baik. Diatur dengan baik dan mengikutinya dengan baik. Memang dia tidak bisa berkhotbah, belum tentu. Satu saat Tuhan akan bikin dia bisa berkhotbah. Satu saat, belum tentu. Nah, itu yang menjadi contoh, itu yang saya ingin katakan. Jadi ketika cucu-cucu saya itu sudah Jessica sudah mau jalan, saya cuma bilang buat kakak, jangan cari kekayaan, jangan cari duit. Kakak harus mencari, kakak punya pengetahuan, dan pengetahuan itulah yang membuat kakak menjadi orang terbaik. Pengetahuan itu yang membuat kakak menjadi orang yang terbaik. Tidak ada yang lain. Ketika kakak sudah bisa lulus dan dapat bisa berangkat ke Amerika, itu saya luar biasa. Saya berterima kasih Tuhan. Berarti apa yang saya katakan, apa yang saya minta dari Tuhan, Tuhan izinkan. Berikut adik Caca, dia ingin ke Jerman untuk melanjutkan ini usahanya, studinya dan semuanya. Dia diterima juga. Tuhan Yesus terima kasih. Dan di luar itu semua itu kan baliknya itu kan berarti harus ada kepunjangan, harus ada duit. Itu semua Tuhan berikan tepat waktunya. Dan ada. Saya sendiri bilang, Tuhan, apakah bisa Yeyi dan Kres menanggung anak-anak ini karena mereka ingin, tiga-tiganya ingin keluar. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berkati Kris dalam kesehatannya dan semuanya. Tuhan berkati untuk mengolah semuanya ini. Dan Tuhan berkati saya dan Papi sebagai pendoa anak-anakku, mantu-mantuku, dan cucu-cucuku. Saya tetap berdoa gitu. Tuhan Yesus tolong. Makanya kalau saya berdoa untuk Fresia, Fria, dan ADV, selalu itu ada di bawah Tuhan, biar mereka naik kelas dengan nilai yang baik. Saya berdoa Chelsea Tuhan, saya berdoa Vanessa dan Dera, saya berdoa siapa lagi, Boy dan Landa dan Peggy saja kami sudah doakan yang sebelum-sebelumnya, dan itu menjadi menjadi beban saya. Saya suka begitu, saya suka. Jadi saya bilang, Tuhan tolonglah semuanya ini boleh menjadi yang terbaik bagi kami, supaya Epi, Diana yang sudah punya anak yang sebentar lagi akan melanjut lagi. Jangan bilang kalian miskin, jangan. Tuhan bilang kita tidak boleh miskin, kita kaya di dalam Tuhan, jangan. Usahakan sedikit demi sedikit. Yang penting anak-anak itu lulus dengan baik, itu saja. Luar biasa, itu luar biasa. Ya, jadi Epi, Diana, ajakin anak-anak supaya mereka terus belajar dengan baik dan mereka dapat pergi kemana saja. Mereka ingin pergi, usahakan dengan sebaik mungkin. Usahakan. Minta Tuhan tolong supaya Tuhan dapat memberikan yang sesuatu yang sangat luar biasa kepada anak-anak kita yang tadinya kita tidak tahu akan menjadi apa. Nah, itu yang menjadi ketika semuanya itu terjadi dan benar-benar terjadi, saya angkat tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengabulkan banyak sekali permintaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan keberangkatan adik Caca tadi, saya berterima kasih kembali kepada Tuhan. Tinggal satu lagi Sergio yang lagi dalam persiapan ini untuk tahun depan dia berangkat juga. Tuhan tolong kami semua, Tuhan tolong. Ya, saya minta dari Tuhan pertolongan Tuhan saja. Yang lain saya tidak mau tahu. Hanya pertolongan Tuhan saja. Jadi itu adalah contoh buat anak-anakku sekalian, supaya kalian mendoakan anak-anak supaya menjadi pandai, menjadi pintar, menjadi ini yang baik, dan akan pergi kemana saja sesuai dengan mereka punya. Dan harus pelan-pelan, jangan memaksa dan jangan menyuruh. Kehendak mereka ikutilah. Itu yang Tuhan bilang.
Jangan kita memaksa mereka. Tapi kalau mereka meminta yang terbaik, berikanlah itu. Kita sebagai orang tua, berikanlah itu. Kiranya ini menjadi contoh buat ponakan-ponakanku dan cucu-cucuku yang lain supaya rajin belajar, bisa ini berdoa biar Tuhan Yesus memberkati papa dan mama supaya papa dan mama bisa menyekolahkan kita. Tidak usah ini yang penting bisa mendapat sesuatu yang terbaik, itu saja. Kiranya semua boleh seperti itu. Mami tetap mendoakan semua keponakan-keponakan cucu-cucuku di dalam kasih dan sayang Tuhan. Itu doa itu di sepanjang malam hari itu, setiap hari saya berdoa seperti itu. Jadi cinta kami kepada anak-anak itu luar biasa. Cinta kami kepada cucu-cucu luar biasa. Saya rasa itu boleh menjadi contoh buat semua ya, supaya semua mengingat bahwa bukan kaya lalu kita pergi luar negeri, bukan kaya, tetapi kita harus berusaha dekatkan diri dengan Tuhan. Itu lebih baik daripada yang lain. Itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Amin. Terima kasih, Mami. Ya. Ada lagi yang lain? Malam ini emang kita spesial buka lebih banyak ruang untuk bersaksi ya, saudaraku. Kayaknya ini Mofrolvan Westerlo bahasa lama udah siap-siap mau ngomong udah dengan orange. Ini tim doanya oranye ini kayaknya bentar lagi. Sabar ya, ikut ibadah sampai selesai baru nonton bola. Atau yang ulang tahun nih, yang ulang habis tahun. Mungkin yang ulang tahun Diana. Tapi Epi juga bisa berkati. Diana manggil adek. Kenapa, Di? Diana Ngomong manggil aja, Di. Panggil Eyal Ade. Oh. Adek pikir manggil adek. Betul Eyal. Tuh kata Mami Diana yang mesti bicara. Ya. Eyal tuh. Diana kan Ya, dia Mam? Diana. Yang habis ulang tahun. Habis Eyal Epi. Nah. Epi tuh bisa tuh Epi. Oh tadi Clarissa ya? Kayaknya tadi Clarissa raise hand ya? Atau Kim kayaknya yang mau bersaksi. Oh, ayo Dek. Nah, selagi kakak Diana sama kakak Epi lagi mikir saking banyaknya kan kebaikan Tuhan kan. Nah, Kim dulu. Oke. Suara Kim kedengaran nggak, Kak? Dengar sayang. Oke, aman. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Ayat, Kim udah Halo. banget nggak muncul di sini, bahkan banget. Soalnya kegiatan kampus banyak makan hari Sabtu. Gitu sih, Kak. Cuman berjalan hari ini agak lebih plong acaranya, pindahnya ke Sabtu depan gitu. Jadi Sabtu ini belum ada acara lagi, jadi Kim bisa join. Jadi Kim mau bersaksi kalau misalnya ternyata minggu lalu, minggu lalu itu Kim sempat COVID, itu positif. Jadi tanggal berapa ya? Lihat kalender dulu deh, lupa. Tanggal minggu, jadi tanggal 20 November kemarin itu udah batuk-batuk gitu, kirain cuma radang karena Kim waktu hari Kamis itu makan gorengan yang 10.000 dapat 8, jadi 8-8-nya Kim makan semua gitu kan, jadi radang gitu, kirain radang, terus ternyata kok kayaknya makin parah deh, makin kok pindah-pindah gitu, jadinya pilek, terus jadinya pusing gitu, jadi kok banyak faktor. Kim udah curiga kayaknya COVID ya gitu, tapi kayaknya kok kayak pilek biasa, karena waktu itu hujan juga, terus Kim sempat kehujanan, jadi nggak sempat mikir COVID deh, COVID kesekian. Terus tiba-tiba teman-teman itu banyak kasih kabar kalau mereka positif. Terus ternyata dari fakultas Kim juga bilang, coba kalian swab karena banyak yang kena di kampus gitu. Terus habis itu Kim coba deh ke klinik untuk swab, tapi hari Rabu karena nunggu masa inkubasi. Sebenarnya Kim sedih gitu karena di hari
hari Jumat sama Sabtunya kemarin itu minggu lalu Kim ada eksekusi acara kepanitiaan. Jadi Kim sedih banget kalau misalnya Kim nggak bisa ikut. Nah, terus tiba-tiba pas Kim lagi sedih-sedihnya gitu, Kim mikir gitu kan, kayak Tuhan Kim pengen banget ikut karena itu acaranya nginep di kampus. Kim pengen gitu sama teman-teman juga. Kayak seru banget lah gitu. Membayangkannya tuh udah kayak wah, Kim merasa kayak, wah Kim kenapa harus COVID sih gitu. Kim udah salahin banyak orang lah, udah salahin fakultas Kim, kayak kenapa onsite terus sih, kenapa nggak ada online-nya gitu. Pokoknya udah salahin kemana-mana deh, salahin ke teman-teman juga kayak, aduh harusnya nggak usah ketemu teman-teman dulu ya kalau tau COVID gitu-gitu. Pokoknya banyak lah faktornya gitu. Terus pas hari Kamisnya, Kim ngerasa tiba-tiba kayak sehat gitu. Terus Kim ngerasa sehat, Kim kayak ngerasa kayaknya udah negatif gitu. Kim agak maksa gitu biar Jumat pokoknya bisa ikut acara, pokoknya agak maksa dikit lah anaknya. Terus akhirnya mama sempat bilang kalau mau coba aja swab kalau ngerasa udah baik gitu, seenggaknya udah berusaha lah untuk memastikan gitu, takutnya nyesel kalau misalnya tahu-tahu udah negatif tapi nggak ikut. Terus Kim ngerasa kayak apa masih ya, kan itu panas dingin Kim kayak ngerasa aduh masih sakit ini kayaknya, masih batuk-batuk. Terus akhirnya Jumat karena acara mulainya sore, Kim hari Jumat sore banget jam 3, Kim akhirnya datang ke klinik untuk swab. Terus di klinik itu sempat ngerasa ngerasa baik-baik aja, cuman suaranya masih bindeng gitu. Terus akhirnya pas Kim lagi nunggu gitu, Kim ngomong gitu dalam hati kayak Tuhan kalau misalnya Tuhan izinin, kayak Kim pengen banget ikut acara ini gitu, karena sebenarnya Kim pas di acara itu pegang banyak banget tanggung jawab, pegang banyak banget tugas gitu. Kayak kasihan aja ke teman-teman yang lain jadi gantiin gitu kan. Terus Kim kayak pokoknya udah pikir pokoknya udahlah, Kim sempat Kim mikir kalau misalnya positif udahlah datang aja buat kerjain tugas habis itu pulang lagi gitu. Terus jadi kayak paksa aja masuk gitu. Terus ternyata Kim puji Tuhannya negatif di hari Jumat gitu. Tiba-tiba kakaknya bilang, Kak negatif ya. Kim seneng banget Kim fotoin itu alat itunya sama kertasnya negatif. Kim kasih ke grup ini acaranya. Halo aku negatif ya, aku ikut gitu. Seneng banget nih gitu. Jadi pas hari Jumat itu pas sorenya Kim langsung pulang terus siap-siap langsung datang ke kampus gitu. Jadi puji Tuhannya Kim bisa ikut acara itu dan puji Tuhan acaranya berlangsung sukses gitu dari awal sampai akhir 2 hari itu. Itu sih Kim ngerasa kayak bahagia banget karena menurut Kim itu kegiatan yang kebersamaan gitu kan, LDK kampus gitu. Jadi benar-benar Kim kayak udah mempersiapkan gitu selama ini tuh kayak tiba-tiba pas udah mau hari acara malah sakit kan, rasanya sedih banget gitu. Nah gitu dari awal nggak usah ikut deh gitu, mikirnya gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih kayak kasih kesempatan gitu kan. Dan teman-teman juga sempat kaget, kok cepet banget padahal baru positif, tiba-tiba udah negatif gitu. Jadi Kim kayak merasa seneng banget karena emang karena Kim udah tekad dari awal pokoknya pengen ikut, Kim selama beberapa hari itu minum obat, minum vitamin, minum banyak, makan yang enak-enak, pokoknya nggak boleh stres, membahagiakan diri gitu. Nonton drakor, nonton ini, pokoknya kayak membahagiakan diri gitu. Tiba-tiba puji Tuhan negatif sih gitu. Jadi Kim bisa menyelesaikan cerita dengan baik. Terima kasih. Thank you Kimi. Sama kita ya berarti ya, positif di minggu lalu ya. Kita juga. Down banget Kak, down banget pas positif. Ya. Kakak sebenarnya negatifnya udah dari hari apa ya? Hari Rabu minggu kemarin ya. Cuma kan harus PCR. Nah, PCR-nya memang masih positif. Cuma waktu konsultasi sama dokter, dokter bilang, nggak apa-apa Bu, kalau udah sekian hari nggak ada gejala, itu sebenarnya udah negatif. Cuma memang hasil PCR karena ada cangkangnya itu yang masih keikut gitu. Jadi memang CT value-nya juga cukup tinggi. Jadi nggak usah khawatir gitu. Cuma kan nggak bisa ke kantor gitu kan, karena harus scan Peduli Lindungi. Ya, Peduli Lindungi kita masih warna hitam pekat. Masih hitam sampai sekarang. Masih hitam sampai sekarang. Kalau kakak udah, karena hari ini pas hari ke-10, jadi udah auto hijau gitu. Dia udah auto hijau. Ya, jadi saudara, kebaikan Tuhan tuh banyak ya. Kayak Kimi tadi saksikan, dia pengen banget bisa ikut kegiatan kampus dan Tuhan jawab. Walaupun mungkin
isoman sebenarnya harusnya 7 hari, Tuhan bisa persingkat dengan cara Tuhan yang ajaib, ya kan? Ya, Tuhan kita itu luar biasa. Kita kadang nggak bisa pikir kebaikan Tuhan, tapi Tuhan lakukan ketika kita punya kerinduan dan keinginan untuk melakukan hal yang baik. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi? Happy to happy. Nah, loh. Oke, kalau tidak ada, mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mau manggil Kakak Diana, soalnya Kakak Diananya udah langsung matiin kamera. Haleluya. Ya, kita bersyukur ya saudara ya, Tuhan tuh luar biasa banget. Kalau buat saya memang selama tadinya nggak rela sih, begitu tahu positif COVID ya nggak rela banget saudara dalam hati. Kok bisa sih gue yang udah jaga sedemikian prokes gitu ya, bawelin orang, terus kok gue bisa kena? Tapi ya balik lagi sih, maksudnya memang Tuhan bawa saya tuh untuk lebih banyak worship selama saya isoman, lebih banyak rest atau selah ya, beristirahat dalam hadirat Tuhan. Dan ya itulah yang jadi kekuatan kita gitu ya, karena hari-hari ke depan saudara nggak akan lebih baik, bukan berarti kita pasrah ya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang selalu yang terbaik. Tapi kita bisa dapatkan ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Ntar saya share screen-nya. Mari kita angkat pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
Ya, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini Tuhan. Engkau yang memberikan kami kerinduan untuk bersekutu denganmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami tenang. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mengalami kedamaian, kami mengalami sukacita, kami mengalami kasih-Mu Tuhan, yang mengubah seluruh kehidupan kami sehingga hidup kami tidak sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biar Engkau mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi, baik orang tua maupun anak-anak. Kau buka telinga rohani kami, Kau buka seluruh panca indera kami. Kami mau Tuhan, seperti spon yang menyerap setiap firman-Mu Tuhan, masuk dalam hati kami, yang sanggup mengubah hidup kami, yang mendatangkan terobosan demi terobosan, mendatangkan iman yang sanggup mengubah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena firman berkata, dengan iman sebesar biji sesawi saja, kami berkata kepada gunung, gunung itu akan tercampak ke dalam laut. Terima kasih ya Bapa, kami percaya firman-Mu itu menghidupkan kami. Firman-Mu itu yang menguatkan kami. Firman-Mu itu mengubah kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Itulah tujuan hidup kami selama kami ada di dunia ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, berkati setiap kami, berkati jaringan internet yang kami pakai, device apapun itu juga semuanya berjalan dengan baik. Kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak setiap pekerjaan setan iblis apapun juga berusaha mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami izinkan kuasa Roh Kudus yang dari tempat yang maha tinggi menaungi setiap kami. Karena kami bersyukur bahwa Yesus telah lahir dalam kehidupan kami. Dan Yesus itulah yang sebagai gembala agung kami yang menuntun kami dengan tongkat dan gada yang membawa kami ke air yang tenang dan menuntun kami ke jalan yang benar oleh karena nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Aba, kami buka hati kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Itulah doa saya. Bersyukur bahwa kita sudah di bulan terakhir ya, di Desember. Tapi kalau kita melihat dari Januari tahun 2002 gitu kan sampai hari ini, saya 2022 ya. Saya melihat, saya percaya setiap kita pasti mengalami segala kebaikan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, walaupun tanpa kita sadari ya, sekalipun mungkin sepertinya doa kita belum dijawab Tuhan, sepertinya kita masih mengalami masalah demi masalah, tapi saudara jangan takut, saudara jangan kecewa, saudara jangan putus asa. Kenapa? Justru melalui masalah itu membuat otot-otot rohani saudara itu semakin kuat, gitu kan? Nah, gitu kan, kayak Epi gitu kan, pagi-pagi bangun persiapkan segala sesuatu buat anaknya yang terkasih, untuk Chelsea kan, pagi-pagi bangun udah gedebak-gedebuk persiapkan segala sesuatu untuk dia berangkat ke sekolah gitu kan. Apalagi awal-awal gitu kan harus nganter sama Ufa ke Blok M, perjalanan yang sangat panjang. Tadinya tinggal ngesot doang kan gitu. Bangun tinggal ngesot gitu, jalan kaki nyampe gitu kan, nggak nyampe 5 menit udah nyampe sekolah. Nah sekarang perjuangannya luar biasa gitu kan, bangun pagi-pagi, jalannya harus jauh, jalan yang ditempuh harus lewati macet gitu segala macam. Belum lagi yang naik motor sembarangan, bawa mobil sembarangan gitu kan. Nah, itulah perjuangan hidup ya. Jadi jangan kita takut dengan masalah. Jadi yang harus kita lakukan adalah hadapi setiap masalah kita, maka Tuhan ada di dalamnya membuat saudara saya menari-nari di atas masalah. Amin. Jadi kita jangan takut dengan masalah. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia 1 ayat 9 dan 10, 2 ayat saja. Ya, malam hari saya nggak akan share terlalu panjang, tapi bila firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini itu menguatkan iman kita. Karena gini saudaraku, hanya firman Tuhan yang sanggup membuat kita bertahan di hari-hari terakhir ini. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2003, walaupun prediksi 2023 gitu kan, banyak prediksi yang mengatakan dunia gelap apa segala macam, tapi kita percaya
Firman Tuhan yang menerangi setiap Amin. langkah kita. Bukankah Yesus adalah terang dunia? Amin. Kalau Amin. Yesus terang dunia, kita nggak takut dengan kegelapan. Kenapa? Pada intinya terang pasti menang. Amin. Di mana ada terang, kegelapan itu akan sirna. Kegelapan itu akan hilang. Amin. Nah, saudara dan saya adalah lilin-lilin terang itu. Iya, betul. Ya, jadi kita nggak perlu takut. Walaupun si A ngomong ini, B ngomong ini, ya yang kita percaya adalah firman Tuhan. Amin. Yang kita percaya adalah janji Tuhan. Kalau janji Tuhan bilang, di tengah masa-masa yang sulit aku memberkati engkau, ya Tuhan akan memberkati kita. Betul. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada satupun juga bisa membukanya. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membukanya. Karena dia adalah kunci Daud. Ya kan? Dia yang punya kuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Nah, firman Tuhan malam hari ini itu begitu luar biasa dalam Yeremia 1 ayat 9 dan 10 dikatakan. Yeremia 1 ayat 9 dan 10 firman Tuhan berkata, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut kita. Katakan amin. Amin. Ya, Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah setiap mulut kita. Tuhan berfirman kepada setiap kita malam hari ini, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, ya saudara-saudaraku, pada hari ini juga aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, katakan amin. Dan atas kerajaan-kerajaan untuk apa? Untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi ini yang perlu kita sadari, saudaraku, bahwa perkataan kita itu sangat-sangat berkuasa. Amin. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan, itulah yang akan terjadi. Apalagi saudara saya memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Amin. Memperkatakan iman setiap hari. Itu akan terjadi. Yes. Di dalam setiap kehidupan kita. Perkataan dapat mendatangkan kuasa Tuhan atas hidup kita. Amin. Ya. Saat kita terus mengucapkan janji Tuhan, percayalah, suatu saat janji itu akan pasti digenapi. Amin. Tadi Om Manel, Mami Nel sudah saksikan bagaimana perjalanan Kakak Cika, Adik Caca. Buat kami itu seperti bermimpi. Mimpi. Iya, betul. Seperti mimpi. Tiba-tiba kaget, tiba-tiba Adik Caca sudah ada di Jerman. Sekarang mungkin sebentar lagi sudah mau nyampe di Emden, tempat di mana dia akan menimba ilmu. Semuanya itu seperti mimpi. Waktu berjalan dengan begitu cepat. Tapi lihat, apa yang kita tabur melalui doa, melalui firman Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Setiap firman yang kita ucapkan, baik melalui kehidupan kita, baik kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun juga, ingat saudaraku, setiap doa-doa yang kalian naikkan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Memang semuanya butuh waktu, semuanya butuh proses. Ya, semuanya butuh proses. Tapi ini, melalui kesaksian malam Om Manel, Mami Nel, itu mengingatkan kita bahwa apa yang kita imani, apa yang kita ucapkan, perkatakan, itu pasti akan terjadi. Amin. Sesuai dengan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Amin. Semuanya akan indah pada waktunya, ya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menggenapi setiap janji-janjinya atas hidup kita. Mungkin hari ini engkau mengalami kesulitan, mungkin engkau mengalami pergumulan yang begitu berat, engkau mengalami masalah yang begitu berat, mungkin orang lain nggak tahu. Tapi saudara percaya, ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus. Dia sangat peduli, dia sangat mengerti apa yang saudara alami. Amin. Mungkin hari ini, saat ini engkau diizinkan mengalami kesendirian, alone, nggak enak memang. Sepertinya semuanya meninggalkan kita. Ya, apalagi misalnya kita ada di bawah titik yang paling terendah gitu kan, kita ngalami krisis keuangan, kita babak belur, aduh mungkin nggak, istilahnya tuh dada udah sesak gitu kan, air sudah sampai di atas leher gitu, mau tenggelam. Ya, ingat saudaraku, ya, seperti perjalanan bangsa Israel, ketika mereka melihat di depan ada laut Teberau, betul, kiri kanan gunung, di belakang tentara Mesir mengejar mereka. Mereka terhimpit, mereka terjepit. Sepertinya tidak ada pertolongan, ya, dari manusia siapapun juga. Tapi ketika mereka memandang ke atas, ketika mereka berseru, ada Tuhan yang maha kuasa, ada Tuhan yang maha besar yang sanggup menolong setiap kita. Katakan amin. Ya, jadi saya mengingkari setiap kita, ya, hari-hari ini, mari perkatakan firman Tuhan. Nggak ada jalan lain. Kalau saudara mau kuat,
di hari-hari terakhir ini nggak ada jalan lain. Hidupilah firman Tuhan dan perkatakan firman Tuhan. Amin. Itu akan membuat iman saudara kuat. Yes. Amin. Ya. Saat kita mengalami masalah, baik dalam hal keuangan atau apapun juga, ucapkan bahwa Tuhan pasti akan menyediakan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Yes. Apalagi kita tahu misalnya kayak Chelsea sebentar lagi mau kuliah, ya, Frisia sebentar lagi mau kuliah juga, butuh biaya besar gitu kan. Ya, secara manusia hitungan matematika nggak mungkin ya, mungkin aduh pengeluaran sangat banyak gitu kan. Mungkin misalnya gaji yang masuk gitu kan, ya cuma numpang lewat doang. Habis itu pas cek ke ATM saldo ternyata sudah menipis gitu kan. Mungkin hanya tinggal angka sekian gitu kan. Waduh, mungkin secara manusia kita deg-degan, ya kan? Kita khawatir, ya kan? Kita aduh Tuhan bagaimana ini? Tapi ingat akan janji Tuhan. Amin. Bahwa dia adalah Yehova Jireh. Yes. Dia Tuhan yang menyediakan. Di atas gunung ini Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Segala yang kita butuhkan. Amin. Jadi hari-hari ini jangan kita khawatir kalau kita mengalami masalah keuangan. Ya, memang kita justru melalui krisis keuangan, mau saudara dan saya lebih lagi mendekatkan diri sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Amin. Saudaraku, ingat ya saudara, jangan sekali-kali cari pertolongan dari manusia. Yes. Kita akan mengalami kekecewaan. Ya. Saya sama istri Patty sudah ngalamin. Kami diajar, dididik sama Tuhan, dibawa masuk ke padang gurun. Jangan mengandalkan manusia. Amin. Sekalipun kelihatannya sepertinya dia kaya, tapi belum tentu loh. Orang kaya hari-hari ini tuh pelit. Ya, kalau dia tidak hidup dalam Tuhan. Loh benar. Kalau dia hidup dalam Tuhan, maka hatinya akan penuh dengan kemurahan hati, suka memberi. Berbeda, gini saudaraku, orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak memiliki Kristus dalam kehidupannya hari-hari ini, coba kita lihat ke sekeliling kita, hidupnya itu greedy, rakus, tamak. Loh ya benar, coba lihat ke sekeliling kita bisa lihat melalui media, TV yang kita nonton. Kalau mereka tidak memiliki Kristus di dalam kehidupan mereka, itu dia rakus, tamak. Ya, orang tuanya pun dia sikat gara-gara apa? Warisan. Dia nggak peduli. Yang penting saya kaya. Yang penting saya bisa jalan-jalan ke sini, bisa makan di sini, bisa beli ini, bisa beli itu. Itu. Tapi kalau orang yang memiliki Kristus dalam kehidupannya berbeda. Dia jauh dari ketamakan. Dia memiliki seperti hati Yesus yang suka memberi. Ya, itu yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana. Amin. Jadi saudaraku, jangan takut. Ya. Kalau saudara sedang mengalami krisis keuangan, saudara sedang bergumul keuangan, yang harus saudara lakukan adalah gini. Berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Tuhan, apa yang saya lakukan Tuhan? Yes. Di masa-masa krisis ini, sama seperti siapa? Yang waktu di Alkitab itu, siapa yang buka sumur yang kering? Masih ingat nggak saudaraku? Di masa-masa paceklik, ya kan? Ketika dia gali sumur, ya tiba-tiba orang Filistin gali sumur kering. Tapi ketika dia gali sumur, airnya keluar membual. Siapa? Ishak. Biarlah kita belajar dari kehidupan Ishak. Di masa-masa yang sulit, ya Ishak sudah memberikan contoh teladan bagi kita. Ya. Seperti yang Mamina bilang, kita dorong anak-anak kita dukung mereka biar mereka menimba ilmu dengan sebanyak mungkin. Ya, kita doakan mereka biar mereka mendapatkan hikmat, kepintaran. Kenapa? Karena itu aset buat mereka masa depan. Amin. Ya, mungkin hari ini kita kehidupan seperti Om Anel dan Opai Tapiyong. Ya, Mamina, kehidupannya biasa-biasa, bukannya nggak ada uang, bukan. Nggak ada uang nggak bisa beli ini, nggak bisa makan, bang, bukan itu maksudnya. Hidup yang berkecukupan, pas-pasan. Tapi lihat apa yang mereka tabur, ya mereka hidup benar, mereka tabur dalam doa, mereka tabur dalam firman Tuhan, mereka memperkatakan, melepaskan janji Tuhan atas anak-anak, cucu-cucu segala macam, keponakan. Lihat, ini waktunya mereka menuai. Janji Tuhan digenapi kan? Tapi butuh waktu sekian lama. Ada yang puluhan tahun. Mungkin juga ada yang hanya beberapa tahun. Tapi kayak Om Hanel, Papiyong gitu kan. 50 tahun. Butuh 50 tahun. Seharusnya nih kalau kesaksian ya. Oma ini yang sekolah bahasa Jerman. Oma punya kerinduan dari masih single itu. Oma harus ke Jerman. Iya.
Tapi itu tidak digenapi, justru melalui cucunya Cucunya. itu digenapi. Sangat luar biasa. Udah diterima di sana, tapi karena tidak bisa jauh sama soulmate-nya, ya kan, sama Papi Yong, jadi mau nggak mau memutuskan untuk bersama, gitu Iya. kan. Harusnya Mami Nel itu ke Jerman. 1971. Nah, itu. Tapi lihat, semuanya dalam Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Mungkin janji itu tidak terjadi kepada Mami Nel, tapi terjadi pada cucunya. Tiga Gitu. cucu. Iya kan? Nah, jadi saudaraku, saya mau mengingatkan kita malam hari ini, dalam segala situasi apapun yang kita alami hari-hari ini, ucapkanlah firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu mengandung janji yang sangat berkuasa. Coba kita lihat ke dalam kitab Kejadian. Semua yang ada yang terjadi itu melalui apa? Firman. Ya kan? Semua itu terjadi diciptakan melalui apa? Firman. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan berkata, terjadilah. Maka itu terjadi karena firman itu sangat-sangat berkuasa. Ya. Jadi perkatakan firman Tuhan, ya, dapat memberikan, misalnya saudara hari-hari mengalami sakit penyakit, ini yang luar biasa. Kan? Kayak tadi disaksikan juga sama istriku yang luar biasa, Patty gitu kan. Kena COVID, padahal tuh kami masih makan bareng, minum ya kemarin. Jadi waktu sebelum ini, waktu hari Sabtu kan ulang tahun Bunda kan, yang ke-50, terus kita ngadain di sini kan, ya banyak juga di antara kita yang hadir gitu kan. Nah itu luar biasa, yang kena itu hanya cuma Patty. Padahal kita semuanya kumpul di sini di rumah gitu kan. Epi, Chelsea, semuanya, anak-anak, Diana, Real, semuanya kita kumpul. Nah, dan luar biasanya juga gini, kan saya minum green, saya lagi nonton bola kan, waktu itu Jerman, ya kan, Jerman. Akhirnya karena mereka dukung LGBT, pulang kampung duluan, gitu kan, gitu kan. Ya, ya. Saya tuh beli green sand 1 kaleng, terus saya udah minum, terus saya kasih ke Patty kan. Terus Patty minum juga. Habis itu masih ada sisa, saya minum lagi. Harusnya saya kena COVID juga. Padahal enggak. Ya, tapi luar biasa. Ketika kami antigen, langsung hasilnya kan keluar kan. Ternyata Patty dulu yang antigen. Pas antigen, positif. Wah, dia bilang, nah nggak bisa. Kita harus balik lagi ke Bu Mame, kamu harus antigen. Tapi saya dengan tenang, saya bilang, saya percaya Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami. Amin. Apapun yang terjadi, kami tetap berserah, kami tetap percaya bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Amin. Karena hidup kami adalah milik Tuhan, bukan milik kami. Iya. Kami sepenuhnya dalam milik Tuhan. Kan? Akhirnya udah, kita balik lagi ke Bu Mame, saya antigen. Karena memang peraturan dari kantor, Patty harus PCR, dia sekalian PCR. Jadi saya antigen juga. Pas antigen selesai, dan hasilnya keluar. Ternyata saya negatif. Jadi ternyata ada maksud Tuhan juga. Jadi istriku positif, saya negatif. Sayalah dipanggil, saya dikasih tugas untuk melayani istriku, untuk mendampingi istriku. Walaupun kami dibatasi oleh tembok, ya kan. Saya tidur di ruang tamu, istri saya tidur di kamar gitu kan. Gitu kan. Tapi kami lakukan itu semuanya dengan sukacita. Ya, artinya, jadi Tuhan mengajar kami, walau di setiap musim apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, jangan kita takut, jangan kita gentar. Amin. Ya, karena firman Tuhan itu akan memproteksi kita, menjaga kita. Jadi hari-hari ini, mari kita terus mengawasi setiap perkataan kita. Jangan ucapkan perkataan yang sia-sia kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, atau kepada siapapun juga. Yang harus kita lakukan adalah, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang membuat kita jengkel, atau mungkin ada orang-orang yang melukai hati kita, ya, membuat kita jadi kalau ketemu dia tuh, aduh, nggak mau ngeliat mukanya dia, malas gitu kan. Enggak. Saudara, saya dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Amin. Mungkin kita nggak suka dengan sifatnya dia, nggak apa-apa. Tapi kita jangan tidak suka dengan apa orangnya. Yang harus kita lakukan adalah gini, kita berdoa untuk orang itu. Kita tabur dalam doa. Kenapa? Hanya doa yang sanggup mengubah kehidupan seseorang. Ya. Karena kita dipanggil bukan untuk menghakimi, kita dipanggil untuk apa? Menjadi berkat. Ya, oleh sebab itu buang setiap perkataan yang sia-sia. Ya. Karena itu sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Nah, saya mendorong setiap kita, saudara-saudaraku yang ada di keluarga besar Luhukai Sutabal, sebelum kita mengakhiri
tahun ini, di momen yang indah ini, mari kita hidup di firman Tuhan dan perkatakan firman Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat yang luar biasa. Apa yang terjadi dalam kehidupan Maria. Mari kita buka di dalam Lukas 1. Ya. Lukas 1, boleh Om Manel baca. Lukas 1 ayat 37 dan 38. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Saya lihat, ini pribadi yang luar biasa gitu ya. Lukas 1 ayat 37 dan 38. Lukas 1 ayat 37 dan 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Katakan amin, saudaraku. Amin. Firman Tuhan ini juga berlaku bagi setiap kita yang percaya. Dikatakan di ayat 37, sebab bagi Tuhan, bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Tuhan itu mampu, Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Mungkin buat kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Tidak ada yang mustahil. Demikian juga dengan Maria. Walaupun dia tahu ketika dia menerima firman Tuhan itu, menerima kabar baik itu, sebenarnya sebagai perempuan yang masih perawan, itu sangat deg-degan luar biasa. Kenapa? Taruhannya itu nyawa. Pada zaman itu, jika ada seorang perempuan kedapatan misalnya hamil di luar nikah, hukumannya adalah hukum mati, dirajam. Tapi karena firman Tuhan yang hidup, dia meresponi, dia mengimani, dia berkata, amin, aku percaya. Maka dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, saudara saya adalah hamba Tuhan. Dari kita berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Ya. Jadi saudaraku, saya mengajak setiap kita, ya, biarlah hari-hari ini memasuki tahun 2023, jangan kita takut, jangan kita gentar. Ya, karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Nah, mari hari-hari ini ketika kita menghadapi masalah pergumulan, sakit penyakit, masalah keuangan, apapun itu juga, ucapkan dan perkatakan firman Tuhan. Buang perkataan yang sia-sia, yang tidak membangun. Amin. Kita perkatakan firman Tuhan, kita perkatakan janji Tuhan. Saya percaya ketika kita memperkatakan firman Tuhan, mungkin saat itu iman kita lagi galau. Suasana hati kita lagi galau, ya. Kita lagi bingung, mungkin lagi putus asa. Tapi ketika kita memperkatakan janji Tuhan, firman Tuhan, saya percaya ketika kita ucapkan terus perkataan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong saya, Tuhan sanggup menyediakan segala yang aku butuhkan. Aku percaya anak-anakku akan lulus dengan hasil yang luar biasa. Mereka akan kuliah, mereka akan mendapatkan universitas yang terbaik. Itu yang akan terjadi. Amin. Amin. Ya, mari saudaraku yang kasih Tuhan, ingat seperti yang tadi sudah Mamine baca di Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau menaruh perkataanmu di dalam setiap kehidupan kami. Janjimu Tuhan itu yang menghidupkan kami. Memasuki tahun yang akan datang Tuhan, kami tidak takut dan kami tidak akan gentar. Karena kami punya firman yang hidup. Amin. Firman itu adalah Tuhan sendiri yang telah menjadi manusia. Amin. Dan ada dalam kehidupan kami. Yes. Firman itu juga akan mendatangkan terobosan demi terobosan di dalam kehidupan kami. Amin. Sekalipun sekeliling kami mengalami goncangan demi goncangan. Amin. Tapi kami percaya sebagai umat-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, kami akan melihat pertolongan Tuhan sungguh nyata. Yes. Pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan hari-hari ini. Apapun musim kehidupan kami. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap berkata kami punya Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Biarlah iman kami Tuhan hari demi hari terus bertumbuh di dalam Engkau. Pengenalan akan kami melalui setiap masalah demi masalah membuat kami semakin Tuhan mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Berkati setiap kami, baik orang tua maupun anak-anak. Tolong kami dan mampukan kami untuk menghidupi setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan berlalu begitu saja.
Firman-Mu itu termaterai dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita angkat pujian. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti,
baca. Terima kasih Kak Yeyi. Tante Om, kakak-kakak semua, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan lebih dari 3 orang berkumpul. Firman Tuhan bekerja dalam satu Tuhan Yesus. Tuhan berkati firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh Tuhan Hedi Bapak. Tuhan berkati kiranya dapat menjadi rema bagi kami Tuhan. Dan tidak hanya kami dengar, tapi kami jalankan juga dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk Hedi yang tadi sudah membawakan Tuhan Yesus. Bapak, pertama-tama kami berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga besar kami lukai Bapak dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, kami berada Tuhan, baik di Jakarta, Tangerang, sekitarnya sampai di luar negeri juga Tuhan Yesus. Tuhan tolong berkati Bapak, lindungi kami Tuhan di tengah dunia ini Tuhan Yesus yang mungkin masih banyak masalah dan penyakit Bapak. Tuhan tolong berkati mereka yang sakit Tuhan Yesus, ada Bapak Edi Bapak, lalu juga ada Bapak Andi yang masih dalam masa pemulihan Tuhan Yesus, dan juga Pak Piong yang sedang kurang enak Bapak. Tuhan tolong urapi Tuhan mereka yang sedang sakit ini Tuhan Yesus. Kiranya mereka yang sakit dalam masa pemulihan ini dapat segera sembuh Tuhan, segera pulih dan dapat menjalankan aktivitas dengan normal Tuhan Yesus, dengan baik Tuhan Yesus, menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapak. Berkati juga yang mungkin sedang sakit atau tidak enak badan, yang tidak kami ketahui Tuhan Yesus, luar sana keluarga kami, berkati mereka juga Bapak. Tolong berkati Tuhan Yesus. Selanjutnya kami mau berdoa Bapak untuk pendidikan Tuhan. Kami anak-anak yang masih dalam sekolah Tuhan Yesus maupun SD, SMP, SMA maupun yang perguruan tinggi lainnya Bapak, S2 atau S3 yang lain, keluarga-keluarga kami Tuhan. Khusus anak-anak yang dalam persiapan UAS Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati Bapak, kiranya kami dapat belajar dengan tekun Tuhan Yesus dan fokus Bapak, namun tetap selalu mengandalkan Tuhan Yesus dan bukan mengandalkan diri kami sendiri Tuhan Yesus. Tolong berkati Bapak, kiranya persiapan pembelajaran kami ini dapat sungguh-sungguh Tuhan, karena juga menentukan masa depan kami nanti Tuhan Yesus. Tolong berkati Bapak. Kami juga yang berdoa untuk orang tua kami Bapak, kiranya Tuhan tolong berikan hikmat untuk mendidik kami Tuhan Yesus, mengajar ke anak-anak Tuhan Yesus dalam hal iman Tuhan kepada Kristus, dengan etika dan sopan santun dalam kehidupan anak-anak Bapak, dan kiranya dapat menjadi pribadi yang dapat diandalkan Tuhan Yesus. Tolong berkati Bapak keluarga-keluarga ini Tuhan. Kami juga yang berdoa Bapak untuk mereka yang mengajarkan kami sekolah Tuhan Yesus, para pendidik, pengajar, Bapak, guru, atau dosen Tuhan, mereka yang membekali kami dengan pembelajaran Tuhan Yesus. Tolong berkati mereka agar kiranya dapat memberikan pengajaran yang baik Bapak dan benar juga Tuhan Yesus, dan dapat menjadi teladan Bapak bagi kami anak-anak dan murid-murid mereka yang lain Tuhan yang mereka didik Tuhan Yesus. Tolong berkati Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi keluarga kami di luar sana, masing-masing dari kami Tuhan yang bekerja atau memiliki bisnis Tuhan Yesus. Dan tolong kiranya kami dapat bekerja, menjalankan bisnis kami dengan tekun Tuhan Yesus, tetap semangat, bertanggung jawab, memiliki integritas, dan dapat mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan ini, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan Tuhan Yesus. Terima Tuhan. Kemudian kami berdoa Tuhan untuk dari kami yang mungkin masih mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang dibutuhkan Tuhan Yesus. Tolong berkati Bapak, kiranya dapat terus berdoa, meminta kepada Tuhan, dan terus berusaha untuk mengirim lamaran kerja mereka Tuhan, serta memperbesar kapasitas mereka pribadi juga Tuhan Yesus, untuk dapat belajar hal-hal yang baru Bapak, yang dapat mereka lakukan dan dapat dipelajari mungkin dalam masa-masa online ini Tuhan Yesus. Tolong berkati Bapak, sehingga nanti mereka dapat mendapatkan atau menjalankan pekerjaan yang dapat sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan kapasitas mereka Tuhan Yesus. Tolong berkati Bapak. Selanjutnya kami juga yang berdoa Tuhan bagi keluarga kami, di antara kami yang berulang tahun Tuhan Yesus, yang menambah usia atau merayakan
perayaan dalam kehidupan mereka Tuhan, seperti Kak Yei dan Om Christian Tuhan Yesus yang di 30 November kemarin Tuhan, wedding anniversary yang ke-25 Tuhan Yesus, serta Kak Diana juga Tuhan, di akhir November kemarin juga Tuhan Yesus, tolong berkati mereka Tuhan, untuk Kak Yei dan Om Chris juga kiranya Tuhan berkati keluarga mereka Tuhan Yesus, berkati Kak Yei dan Om Christian dapat menjadi orang tua yang baik Tuhan Yesus bagi adik-adik di sana Bapak, Tuhan mereka juga keluarga mereka Tuhan Yesus, serta Kak Diana Tuhan yang menambah usia Tuhan Yesus berkati, kiranya dalam tahun ini pertamanya usia ini Kak Diana dapat terus Tuhan memberikan hikmat dan dapat menjadi pribadi yang baik Tuhan, dan dapat menjalankan panggilan Tuhan Yesus dalam hidupnya Tuhan Yesus. Tolong berkati Bapak. Mungkin juga ada yang di luar sana kalau kami yang berulang tahun Tuhan bertambah usia atau merayakan perayaan di kehidupan mereka, Tuhan Yesus tolong urapi mereka, berkati mereka Tuhan, kiranya kehidupan mereka dapat menjadi terus makin baik dan dapat menjalankan panggilan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Tolong berkati Tuhan Yesus. Kami juga berkati Tuhan, kami sudah memasuki awal Desember Tuhan Yesus. Sebenarnya kami bersyukur Tuhan sampai pada akhir tahun ini kami dapat berada di sini Tuhan Yesus. Keluarga kami masih Tuhan kuatkan, pribadi kami masih kuatkan Tuhan Yesus, hingga di penghujung bulan ini, tahun ini Tuhan Yesus. Untuk kita kami berdoa Tuhan untuk persiapan tiap pribadi atau keluarga dalam memasuki Natal Tuhan Yesus, agar kiranya dapat terjadi pemulihan atas segala sesuatu dalam kehidupan kami Bapa, yang berselisih diperdamaikan Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus, yang jauh dari Tuhan, tolong berkati agar kiranya mereka dapat terpanggil untuk datang kepadamu lagi Tuhan Yesus, yang masih sulit dalam hidup, masih dalam dosa Tuhan Yesus juga tolong berdoa berkati mereka agar mereka dapat terlepas dari belenggu-belenggu dosa itu Tuhan Yesus dan dapat bertobat Bapak. Tolong berkati Tuhan Yesus. Bapak, kami juga ingin mengucap syukur, memberikan syukur kami yang teramat Tuhan atas adik Caca yang sudah tiba di Frankfurt dan akan lanjut Bapak untuk menuju kota Emden Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong berkati apa yang Caca lakukan di sana Bapak. Tuhan Yesus tolong lindungi juga dia Tuhan Yesus dari mana bahaya maupun orang jahat sekalipun Tuhan. Berkati Caca Tuhan, kayaknya apa yang ingin dia capai di sana dapat Tuhan berkati dia, Tuhan ikut campur tangan atas seluruh kegiatan dia di sana Tuhan, sampai nanti mungkin saatnya dia kembali Bapak atau melanjutkan kehidupan dia di luar nanti Tuhan. Tolong berkati Tuhan, kami percayakan kepada tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati Caca Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami yang berdoa Bapak untuk bangsa mendengarkan Indonesia Tuhan. Kami yang berdoa untuk pemulihan dan kebangkitan masyarakat yang baru saja ditimpa bencana Tuhan di Cianjur, Jawa Barat Tuhan Yesus pasca gempa di November lalu Tuhan. Tuhan tolong berkati seluruh proses regulasi dan distribusi logistis untuk kebutuhan esensial mereka Tuhan Yesus yang terdampak, dan juga berkati setiap tim yang ditugaskan Tuhan Yesus, yang sehingga akhirnya mereka dapat menerobos segala hambatan yang ada Bapa, dan agar seluruh kebutuhan yang diperlukan mereka dapat sampai di lokasi dengan tepat waktu Tuhan Yesus, di posko pengungsian yang ada Bapa. Tolong Tuhan Yesus, berdoa juga untuk Bupati Cianjur Bapak sebagai pemegang kendali atas seluruh pelaksanaan tugas di sana Tuhan, penanganan gempa di sana juga, dan pencarian dan pertolongan Tuhan Yesus. Tolong berkati dia Bapak. Tuhan juga tolong jauhkan niat-niat buruk mereka yang jahat di sana Tuhan, yang mungkin menolak atau menghambat seluruh datangnya bantuan Tuhan Yesus, oknum-oknum yang menggunakan kesempatan ini untuk menjalankan niat buruknya Tuhan. Tolong jauhkan Tuhan Yesus. Kiranya uluran-uluran tangan yang mulia ini Tuhan Yesus berkati kiranya sampai ke Cianjur dengan selamat Tuhan, dapat menjalankan niat mulia mereka ini Tuhan, untuk membantu mereka yang membutuhkan Tuhan Yesus. Berkati Bapa. Mereka juga yang menolong relawan dan volunteer di sana Tuhan Yesus berkati, kayaknya mereka juga dilindungi, berikan mereka kekuatan dalam mental maupun fisik mereka juga Bapa, agar mereka dapat kuat dan membantu mereka yang membutuhkan, dan juga mereka tetap harus kuat Tuhan Yesus. Tolong berkati Bapa, dan dengan adanya gempa-gempa yang berlanjut Tuhan Yesus, Tuhan berkati kiranya posko pengungsian juga tetap aman Tuhan, dan Tuhan tolong kiranya gempa-gempa ini dapat segera reda Tuhan Yesus, agar segala
korban-korban di sana berkurang Bapak, tidak ada korban lagi Tuhan Yesus. Agar kiranya masyarakat Cianjur dan sekitarnya dapat menjalankan aktivitas normal dan baik lagi Tuhan. Tolong berkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa dan memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan Yesus atas iklim cuaca masa-masa sekarang yang ekstrim Bapa, untuk keselamatan setiap orang Tuhan, atas seluruh bencana yang memang Tuhan izinkan terjadi Tuhan Yesus. Tuhan tolong berkati setiap orang yang memiliki ketangguhan Tuhan, kewaspadaan dan berjaga-jaga juga Tuhan Yesus untuk segala antisipasi dari pemerintah juga Tuhan dalam menghadapi dan menanggulangi situasi ancaman bencana ini Tuhan Yesus, akibat perubahan iklim yang ada yang nanti terduga ini Bapa. Tolong berkati Tuhan Yesus. Kami akan kiranya juga dikuatkan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan atas kasus COVID yang kian meningkat Tuhan Yesus, yang memang belum sepenuhnya hilang Tuhan dalam new normal saat ini Tuhan, yang mana dalam 2 minggu terakhir ini memang ke COVID itu meningkat 2 kali lipat Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat yang di luar sana Tuhan, yang memang masih lalai untuk protokol kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan tolong ingatkan mereka Bapak, ingatkan kami juga di sini Tuhan Yesus, agar kiranya terus tetap menjaga dan mengingat protokol kesehatan yang ada Bapak, dan kiranya seluruh proses vaksinasi terus digalakkan Tuhan Yesus agar merata di seluruh Indonesia Bapak. Terus untuk daerah-daerah yang mungkin susah dilalui juga Tuhan tolong berkati, kiranya dapat dipegang oleh pemerintah Tuhan Yesus, dan juga berkati untuk kesediaan obat-obatan Tuhan Yesus, masker dan hal-hal yang dibutuhkan untuk mereka yang terdampak COVID ini Tuhan Yesus. Tolong berkati Bapak, agar kiranya dapat masih terjangkau oleh mereka yang membutuhkan Tuhan Yesus. Tolong berkati Bapak. Kami juga untuk berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja di luar sana Tuhan, umat-umat Tuhan di luar sana Tuhan Yesus. Kami pertama yang berdoa Tuhan untuk kiranya untuk umat Kristiani agar selalu ada sinergi Tuhan antara gereja dengan organisasi dan para penerjemah Alkitab mungkin Tuhan Yesus yang dapat menjalankan tugas mereka dengan baik Bapak. Kami ingin berdoa agar terjadi kolaborasi yang baik Tuhan, komunikasi yang berkesinambungan Tuhan Yesus dalam melihat kesediaannya Alkitab Tuhan dalam bahasa setiap suku bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Tolong berkati Bapak, agar kiranya daerah-daerah terpencil dapat memiliki Alkitab yang dengan bahasa mereka Tuhan, yang bisa mereka mengerti, yang bisa mereka bacakan dan jelaskan kepada anak cucu mereka Tuhan Yesus. Tuhan tolong berkati Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk para fasilitator doa di seluruh tanah air Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan mereka kemampuan dan kesanggupan Tuhan untuk menggerakkan doa di tanah air ini Tuhan Yesus. Kami berdoa agar kiranya mereka dapat menyentuh daerah-daerah yang susah Tuhan Yesus, dan kiranya daerah ini juga dapat meresponi setiap momentum yang ada Tuhan, dan kiranya pujian-pujian Tuhan Yesus dan penyembahan ini terus menyala Tuhan Yesus di Indonesia ini Tuhan, yang mana terkhusus untuk menyambut pemilu di 2024 Tuhan Yesus. Tuhan tolong berkati Tuhan, kiranya melalui doa, pujian dan penyembahan yang ada yang kami siapkan ini Tuhan Yesus dapat memasuki pemilu yang damai Tuhan, bermartabat dan lahir pemimpin yang takut akan Tuhan dan cinta negara kami Tuhan, dan kiranya Tuhan juga percayakan negara kami kepada tangannya Tuhan Yesus. Tolong berkati Bapak. Kami juga ingin berdoa Bapak atas kesatuan tubuh Kristus di Indonesia Bapak, untuk tempat-tempat Kristen di Indonesia ini Tuhan, yang Tuhan tolong berkati agar terus terjaga dengan baik Tuhan Yesus, hubungan-hubungan yang ada antar gereja Tuhan, denominasi yang ada Tuhan Yesus, agar kiranya melalui kesatuan hati tubuh Kristus dapat memberikan solusi untuk persoalan-persoalan yang terjadi di gereja-gereja Bapak, khususnya dampak dari berbagai goncangan yang terjadi Tuhan Yesus. Tuhan tolong berkati mereka. Kami berdoa agar kiranya ada gerakan-gerakan kepedulian Tuhan Yesus terhadap umat Kristen Tuhan, sehingga segala bentuk kelaparan, kemiskinan, dan segala permasalahan sosial bisa dapat dihadapi bersama Tuhan Yesus. Kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan bersama Bapa, memberikan bantuan Tuhan, dan setiap umat kiranya dapat berniat dan mau untuk tolong menolong Tuhan Yesus, memberikan bantuan yang dapat kami berikan Tuhan, bahkan juga untuk mereka yang membutuhkan Tuhan Yesus. Tolong berkati Bapak. Bapak, kami juga ingin berdoa atas fellowship ini Tuhan Yesus, yang sampai akhir tahun ini di hari ini ibadah terakhir kami dapat terus berjalan Bapak. Tuhan tolong berkati fellowship kami untuk kedepannya Tuhan di awal tahun 2023 Tuhan Yesus. Tolong berkati Tuhan mereka-mereka yang melayani, mereka-mereka yang berusaha untuk menjalankan
fellowship ini terus berjalan Tuhan Yesus. Tolong berkati Bapak, dan kiranya di dalam fellowship ini yang mana ada persembahan yang terkumpul, Tuhan Yesus, tolong berkati Tuhan, kiranya persembahan ini dapat sampai kepada mereka yang membutuhkan Tuhan Yesus. Dan tolong berkati tangan-tangan yang dapat memberi dengan sukacita Bapak. Tolong berkati Bapak, kiranya persembahan yang terkumpul ini dapat memberkati orang lain Tuhan Yesus dari fellowship kami Tuhan Yesus. Tuhan, ada begitu banyak permasalahan dalam kehidupan masing-masing dari kami Tuhan, tapi kami percayakan bahwa kami mampu mengatasinya Tuhan Yesus, karena dengan ada permasalahan itu berarti Tuhan juga percaya kepada kami Tuhan, dan kami dapat melaluinya Tuhan Yesus. Kami percayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus, tolong tidak tinggal, kami percaya Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kami, dan kami dapat melalui itu semua bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami akan tutup doa ini, dan doa Bapak kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, Bapa, ampunilah kami atas kesalahan kami, Tuhan, supaya kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jauhkanlah kami daripada pencobaan Tuhan, dan kepada Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus, kemuliaan. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada kami. Terima kasih Ica. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah akan segera menyelesaikan ibadah kita. Untuk pengumuman, mana dia nih? Sebentar, Saudara. Yes, pengumuman kolektor bisa ditransfer melalui BCA, GoPay, OVO, tertera seperti di layar Anda. Bisa ditransfer untuk kita planning untuk Paskah, ya Saudara ya. Jadi kita akan kumpul kolektor kita hari ini sampai dengan Paskah untuk kita akan tabur lagi kemana Tuhan suruh kita untuk menabur. Tuhan Yesus memberkati untuk saudara yang setia untuk memberi. Tuhan Yesus memberkati juga untuk kita yang belum bisa memberi. Saudara nggak usah takut, nggak usah feeling guilty, karena berkat Tuhan selalu sempurna. Haleluya. Selanjutnya ini ibadah kita yang terakhir di tahun ini. Bukan sampai hari ini aja, tapi cuma di tahun ini kita akan mulai lagi di Sabtu 21 Januari 2023. Agak panjang liburnya ya Saudara ya, karena kayaknya udah mulai banyak ibadah onsite Natal, jadi saya nggak mau ganggu waktu Bapak Ibu Saudara juga. Kemudian yang selanjutnya pengumuman yang terakhir. Selamat ulang tahun buat Diana. Nah, Desi memberkati 27 November. Happy birthday. Terima kasih udah dijajanin. Es campurnya enak banget. Ya, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya. Kita bersyukur sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebentar sebelumnya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku
Ya, saudaraku, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, bukan berarti hari ini itu selesai gitu kan, tapi kita akan ketemu lagi di tahun yang akan datang. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki Natal bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan keluarga kita, biarlah sukacita Natal senantiasa melingkupi kita. Mari kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu meteraikan untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan malam hari ini, baik hamba-Mu, istri hamba-Mu maupun Ica Tuhan. Terima kasih bahwa kami semakin giat untuk melayani Engkau. Biar roh kami terus menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati kami pada malam hari ini, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati istirahat kami pada malam hari ini. Biarlah ketika kami istirahat, Tuhan memberkati kami boleh bangun dengan kesehatan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah seluruh berkat ini di dalam anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari malam hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita di awan permai. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Foto. Yes. Tuhan memberkati. Mari kita buka kamera, foto. Ica, Kim, Moreno, Kakak Frisya. Iya. Nah, Moreno, Ini belum. Bapak ya bagus sih. Bapak ya sendiri bagus sih. Moreno ikut nggak? Hai Ica, Kimi. Oke. Long time no see. Adik tidur ya. Yuk, kita sit standby ya. 3, 2, cekrek. Nah, pas banget. Pas Moreno muncul langsung kecekrek. Sebentar, sekali lagi. Tunggu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sampai Selamat jumpa malam. tahun Ica, depan. salam buat papa mama ya. Salam semua. Ini jaga kesehatan ya, Ica, Ya. Moreno. Salam Ica. Terima kasih Bu Diana untuk tahlilannya. Salam Happy Moreno. birthday. Dadah semua. Ayal. Salam Upa Salam buat papa mama anak. Ya, Ya. bilang apa tuh? Apa ya? Saya dengar. Happy. Upa kerja atau di rumah? Ada di rumah. Oh, oke. Mana aku nggak Salam kelihatan? malam. Mana Ufa? Ya Ufa. Hei. Wah. Tulisan. Nonton bola sama si Epi nggak konsen dari tadi. Ya kan makanya pakai ini. Oh ya. Tidak terganggu. Oke. Ya semua. Terima Oke kasih. semuanya, terima kasih. Sampai Ayal. jumpa. Happy. Dah happy.